Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, kembali bersama saya G2306 Tias dan kali ini di segmen kedua seperti biasa untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, pertanyaan, saran maupun masukannya bisa langsung joinan di 23455. Di sini sudah ada langsung ya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Bapak Gadis Sandiase dan juga Kasatpol PP Bapak Dr. Andes Putu Artawan. Jadi langsung saja telepon di 23455 jika Anda ingin menyampaikan kritik, saran maupun masukannya ataupun mungkin yang sering menemukan pedagang-pedagang bermobil gitu ya atau merasa ada sedikit terganggu bisa langsung joinan. Oke? Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita di 23455. Dia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Pak Andri di Banyuasri. Dengan Bapak Andri di Banyuasri. Henry di Banyuasri. Langsung Andri, Pak Henry. Iya. Ya, selamat pagi Bapak semua yang ada di situ. Selamat pagi. Iya, terima kasih karena topiknya ini menarik ya. Dan sebenarnya topiknya ini lebih menarik lagi kalau yang diundang itu adalah pemegang kebijakan. Oke. Nah, kalau mereka-mereka ini hanya melaksanakan kebijakan, aturan-aturan yang sudah dibuat, gitu ya. Yang bagus lagi, datangkan pemegang kebijakan. Karena contoh kayak pasar di terminal Banyuasri yang awalnya terminal bisa jadi pasar, nah, kan begitu ya. Nah kemudian bapak-bapak ini bertugasnya betul. Nah cuman sekarang ini ada namanya kejadian force major namanya ya, kejadian luar biasa gitu. Jadi banyak orang yang di dulunya dia membawa tamu mobilnya atau kerja di kapal pesiar gitu ya. Sekarang dia berjualan. Jaring pengaman yang disiapkan oleh pemerintah juga tidak pernah menjangkau mereka. Nah, mereka harus bertahan hidup. Belum lagi pulsa untuk kuota internet, belum lagi mereka kebutuhan-kebutuhan lain dan mereka tidak minta sama pemerintah. Nah, mereka mencari sendiri untuk berusaha. Nah, di Denpasar yang saya dengar dari teman-teman saya, mereka bilang di sana orang berjualan biasa aja, bebas gitu ya. Nah mungkin ya tahu pemerintahnya karena ini kejadian luar biasa begitu ya. Nah mungkin dibuatlah sebuah kebijakan baru. Kalau yang saya lihat di Jalan Sudirman gitu ya, di Gajah Mada saya lihat tidak mengganggu sih, tidak membuat kemacetan tidak ya. Saya di Sudirman sering lihat tidak ada yang membuat kemacetan. Bahkan jujur saya tanya sama orang-orang, lebih senang belanja di mana? Di mobil-mobil ini yang di pinggir jalan apa di dalam pasar? Ya banyak mereka bilang ya enakan yang di mobil, kita lebih aman dari COVID. Ketimbang kita harus belanja di dalam pasar yang bersinggungannya lebih dekat, jarak pasarnya lebih dekat, gitu ya. Nah kemudian ya, jadi kira-kira apa solusinya? Gitu. Kalau ditindak juga mereka kasihan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih untuk Pak Henry di Sambangan tadi ya yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Banyuasri ya, masih Tias buka kesempatan di belakang Pak Henry di 23455. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke. Bung De nih. Bung De di Ngurah Rai ya. Iya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber ya. Selamat pagi. Ya, memang betul Bapak. Apa yang sudah dipaparkan zaman ini ya Pak ya, memang betul-betul Bapak itu memang harus menjalankan suatu kebijaksanaan, tindakan bijaksana itu memang sangat bertentangan gitu. Karena masyarakat apalagi, kalau Bapak memberi input masyarakat itu bermacam-macam nanti Bapak sulit. Sekarang cuma Bapak jalankan saja aturan, tetapi ya memang harus secara bijaksana zaman seperti ini. Nah ini kami garis bawahi saja. Memang kalau tidak bergabung stakeholder semua, tidak bisa Satpol PP saja, PD Pasar saja. Perhubungan juga, ini tiga unsur ini harus betul-betul sekarang zaman ini menciptakan bagaimana sih caranya agar bisa mengatasi hal-hal yang seperti sekarang ini. Itu yang sekarang dipikirkan ketiga unsur ini agar nanti setelah ini selesai itu bisa diterapkan dan bisa menertibkan. Karena kalau tidak seperti itu, memang tidak di Buleleng aja pasar seperti ini, di seluruh Indonesia rasanya seperti ini. Tetapi ini contoh langsung di Solo Pak, Solo sebelum Pak Jokowi jadi wali kota, wah amburadul banget. Coba Bapak sekarang ke sana,
Karena Satpol PP direkrut agar sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan itu. Memang harus itu dipelajari Pak, itu saja Pak dari Gongde. Oke. Kalau tidak ini akan tidak pernah selesai Pak zaman dulu. Kecuali zamannya Pak Ginantre Pak, kami tahu itu. Itu saja Pak, cuk semua kalah. Om santai. Terima kasih untuk Pak Gongde di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami di 23455 untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu saran, masukan maupun pertanyaan seputar topik yang kita bahas di obrolan pagi kali ini mengenai penertiban pedagang bermobil di Kabupaten Buleleng. Sebelum nanti bakal ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Oke. Sepertinya belum ada pemirsa yang bergabung bersama kami. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Mau Pak Artawan dulu atau Pak Sandiasa dulu? Pak Artawan. Ya, okay. Boleh. Menanggapi informasi yang disampaikan oleh Pak Endri ya, Banyuasri. Memang terus terang kami juga mengakui bahwa pada situasi seperti ini merupakan kejadian yang luar biasa sekali. Apalagi banyak teman-teman kita pulang dari luar negeri tidak dapat pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga dengan sangat terpaksa berusaha berinovasi, membuat suatu pekerjaan yang lain, bahkan sampai dengan berdagang menggunakan pedagang bermobil. Tetapi di balik itu, terus untuk kemacetan katanya di Jalan Sudirman itu kan jelas larangan, otomatis tidak boleh. Nah di samping itu mungkin Pak Henry memahami juga pemerintah sudah sangat bijaksana sekali memberikan peluang, bahkan menyediakan tempat untuk berjualan di tempat yang telah disediakan. Semestinya harus dilaksanakan, tapi yang menjadi yang disediakan oleh pemerintah. Berdagang di sana pasti aman, beliaunya aman, kita juga aman, warga masyarakat juga aman. Saya pikir itu. Oke, ditahan dulu Pak ya. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa Niki? Astau itu yang dengan Bungkuran. Oke, Pak Astau langsung Pak. Nimbrung sedikit mungkin enten saran usul nih. Nah, niki narasumbernya saking Dinas Perhubungan nih. Dinas Perhubungan dan Satpol PP Pak. Begini nih. Tadi kan bicaranya soal penertiban pedagang yang memakai kendaraan berjualan di pinggir jalan. Itu menurut yang perlu ditindaklanjuti karena itu mengganggu lalu lintas itu. Nah, kedua yang penting kita yang tinggal di kawasan Pasar Bungkulan nih, yang mau bertanya dengan Dinas Perhubungan. Mesti kelas jalan yang ada di Desa Bungkulan menuju ke Jageraga atau dari Sangsit menuju ke Jageraga itu kelasnya kelas berapa? Kalau misalnya kelasnya tidak sesuai dengan kendaraan yang beratnya, silian yang menegur niku. Siapa yang memperhatikan? Karena apa? Setiap hari, setiap malam ini kebetulan ada ada sedikit ekonomi yang tak mandek dan kegiatan orang kendaraan-kendaraan besar lalu landang di muka pasar maupun di jalan desa itu sering sekali mengganggu, apalagi musim panas nih. Maaf nih para supir, manggil supir itu pelan-pelan menerang kendaraan karena debunya keras. Nah sekarang kalau berbicara soal hak hajat manusia, gitu. Jadi perlu Bapak memberikan suatu pembinaan kepada pengguna jalan yang tidak sepatutnya dilalui oleh kendaraan besar, apalagi dengan kilometer yang cepat. Contoh nih, iki Undang-Undang Dasar 45 Pasal 21H. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan mati, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, yang ini perlu Bapak mungkin kurang membaca hal-hal yang demikian. Setiap misalnya kita bersosialisasi,
sampaikanlah Undang-Undang Dasar 45 ini yang mantap sehingga masyarakat seluruhnya mengerti. Gitu. Sekian, terima kasih. Andai kata ada yang salah, mohon maaf. Merdeka, hidup atau mati. Merdeka, hidup atau mati ya katanya Pak Astawa di Bungkulan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di 23455. Apakah di belakang Pak Astawa masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami di 23455 sebelum nanti dilanjutkan kembali ya ditanggapi oleh Pak Artawan dan juga nanti oleh Pak Biasa. Oke, sepertinya tidak ada yang bergabung. Bisa kembali dilanjutkan. Kembali kepada Pak Henry. Ya. Saya sebagai petugas di Satpol PP mohonlah Pak untuk melakukan aktivitas di tempat yang telah disediakan sehingga Bapak mencari kerja aman, kami juga aman. Saya kira itu untuk Pak Henry dan mohon maaf pemerintah daerah sudah sangat memahami semua itu sehingga pemerintah daerah juga melalui Bapak Bupati sudah memberikan tempat ruang untuk berjualan di tempat yang telah disediakan. Saya kira itu. Kemudian untuk Gung D sukses banget Niki atas masukan dan bahkan sarannya juga untuk bergabung ke stakeholder yang lain. Kami kemarin memang menggandeng perhubungan, kemudian untuk hari-hari berikutnya mungkin kami akan menghubungi perdagangan termasuk juga PD Pasar. Kita bergerak bersama-sama, mudah-mudahan napi yang menjadi hambatan masyarakat, hambatan kita juga, hambatan pedagang bisa terselesaikan. Saya kira demikian. Berikutnya untuk Pak Astawa. Kami. Dari ya. Pak Sandiasa. Terima kasih Bapak para penanya. Jadi khususnya Bapak Henry, kami menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Satpol PP. Sebenarnya kami turun sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Sehingga ada tim koordinasi untuk bisa agar warga masyarakat nyaman dalam berlalu lintas. Mengapa dilakukan penertiban? Karena satu sisi melanggar rambu, sisi lain mengganggu ketertiban. Sehingga tim dah turun. Apa yang disampaikan Bapak Henry tadi, memang kami menyadari situasi seperti ini memang serba sulit, tapi bagaimanapun aturan itu harus tetap ditegakkan. Terhadap solusinya nanti tentunya kami akan melaporkan kepada pimpinan. Utamanya adalah bagaimana kendaraan atau pedagang bermobil ini ada izinnya. Tentu itu yang kami akan carikan jalan keluar. Karena selama ini alih fungsi, jadi mobil pribadi dipakai pedagang sepanjang nanti kalau memang difungsikan sebagai mobil berjualan, tentunya itu yang akan kami carikan solusi. Terhadap Pak Gung D tadi sudah disampaikan, Pak Gung D yang tadi berarai, kami sebenarnya tim sudah berjalan dan tentunya akan ikut bersama UPD lain sehingga klub nantinya mencarikan solusi melakukan pembinaan sebelum nanti penindakan itu dilakukan. Terhadap usul sarannya Pak Astawa di Bungkulan, ini orang tua saya terkait dengan kelas jalan. Jalan itu sebenarnya ada di OPD lain, ya ada di Dinas PUPR. Kami adalah rambu lalu lintasnya. Nah terkait dengan kapasitas tonase yang boleh dilalui oleh jalan menuju dari Jagarage menuju Bungkulan atau sebaliknya, transit ke Jagarage, kami akan koordinasikan ke Dinas PU. Nantinya kami akan pasangkan rambu lalu lintas. Jadi tugas kami memasangkan rekayasa lalu lintas berupa rambu-rambu, berapa setonase yang boleh dilewati jalan itu. Sehingga harapannya Pak Astawa, masyarakat di sekitar jalan itu misalnya nyaman karena merasa terganggu dengan kendaraan yang tonasenya besar. Ya, kami akan koordinasikan. Terima kasih sarannya Pak Astawa. Mudah-mudahan dengan usul sarannya Bapak ini masyarakat di sana kami tidak lanjuti dan ada jalan keluar. Itu saja. Terima kasih. Baik, tadi Pak Sandiasa juga sempat menyinggung soal nanti bakal diupayakan untuk membuat perizinan nih terkait dengan para pedagang bermobil. Berarti sejauh ini belum ada aturan pakem khusus nih untuk para pedagang bermobil ini, Pak ya? Seperti tadi kami sampaikan, mobil fungsinya ada angkutan orang, angkutan barang. Kalau berjualan itu fungsinya berbeda. Izin perdagangan ada di teman kami di Dinas Penanaman Modal kalau dia izin dagang. Sehingga
kombinasi ini akan kami carikan jalan keluar solusi. Lalu bagaimana? Boleh enggak? Tentunya kami ikuti aturan yang di atasnya. Kami merunut kalau memang ada, tentunya juga ke kabupaten lain kami cari referensi, mudah-mudahan ada. Ini tidak bisa lepas kami saja. Jadi di sana ada perizinannya, ada perdagangannya, dan ada kami dari perhubungan, termasuk juga dari Satpol PP. Jadi harus ada kerjasama gitu ya, agar yang mau melakukan penindakan juga tidak kebingungan nanti dasarnya apa gitu. Karena biasanya masyarakat sekarang udah mulai agak pintar gitu ya, mulai tanya-tanya gitu ya. Nah, kalau yang dari Bapak lihat selama ini dari Satpol PP, apakah para pedagang bermobil ini hanya banyak dilakukan oleh para pedagang yang ada di sekitaran kota aja Pak, atau bahkan di beberapa daerah juga ada, maksudnya di Buleleng? Untuk pedagang bermobil yang ada di Buleleng memang hasil pemantauan kami memang bermacam-macam. Ada dari di perkotaan dan bahkan sebagian besar juga ada dari luar Kabupaten Buleleng. Memang beliau-beliau itu, nah saudara kita itu memang betul-betul memang untuk menyambung hidup, meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga melakukan perdagangan. Cuman terus terang saja kasihannya sekali masalah tempat. Yang salah kan di tempat untuk melakukan aktivitas yang salah. Sehingga dari Pol PP otomatis melakukan tindakan seperti itu. Tapi mohon maaf juga kepada para pedagang, kalau misalnya Satpol PP datang itu jangan dimaki-maki, karena kami dari Satpol PP benar-benar ingin melakukan pembinaan, ingin memberikan kenyamanan kepada semua warga masyarakat, baik pengguna jalan maupun kepada pedagang itu sendiri. Kalau pedagang itu sendiri melakukan aktivitasnya di tempat yang telah disediakan, saya pikir tidak akan aman-aman saja. Memang membuat semua orang senang itu rasanya sulit sekali Pak ya. Harus ada salah satu yang mau berkorban untuk ikut gitu ya. Kalau pastinya seperti itu. Iya, kalau emang nggak mau didatangi sama Satpol PP ya udah berjualanlah di tempat yang sudah disediakan semestinya gitu. Aman dan nggak mungkin dia langsung Satpol PP-nya untuk datang ya. Kalaupun datang juga itu melakukan pembinaan, nggak langsung penindakan dengan keras gitu kan Pak ya. Ya paling hanya memantau sebatas penggunaan masker atau pemanfaatan protokol kesehatan gitu aja. Oke, seperti itu. Nah, dari pemantauan Bapak, pedagang bermobil ini memang sudah dari dulu sebenarnya sudah ada gitu, tapi di tengah pandemi ini melonjak atau bagaimana Pak? Dari dulu sih enggak. Ini mulai pedagang bermobil mulai bermunculan, mulai hasil pengamatan kami dari bulan April. Mulai bermunculan. Nah, awalnya memang 5 kendaraan bermobil ada di Jalan Diponegoro. Pada saat itu mungkin areal parkir masih memungkinkan untuk yang bersangkutan beraktivitas di sana sehingga tidak terjadi masalah. PD Pasar juga sudah siap untuk melakukan pemungutan pada saat itu. Semakin lama semakin banyak kemudian pengguna parkir bahkan kewalahan. Tidak ada tempat untuk parkir kendaraannya. Termasuk juga pengguna jalan merasa terganggu. Itulah masukan-masukan itu yang kami dapatkan kepada warga masyarakat, sehingga kami turun bersama-sama dan menghubungi PD Pasar. Ya, ini harus carikan jalan keluarnya biar tidak tetap seperti ini. Jalan keluarnya kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati menyediakan tempat. Sederhana sekali sebenarnya. Kalau sudah disediakan tempat, marilah kita bersama-sama ikuti aturan yang ada, baik itu pedagang bermobil untuk berjualan di sana. Aman semua. Iya, biar semuanya sama-sama enak gitu lah Pak ya. Oke, nah kalau boleh tahu kapan aja sih Satpol PP melakukan patroli ini? Apakah sehari itu ada beberapa kali atau gimana Pak? Satpol PP melakukan patroli itu merupakan pekerjaan rutin Satpol PP setiap hari. Jam 7.30 atau jam 8 sudah melakukan patroli. Sampai dengan jam 11, dan bukan hanya pedagang bermobil saja, masuk ke pasar-pasar, Pasar Anyar, Pasar Kampung Tinggi, termasuk juga Pasar Buleleng, Banyuasin, utamanya penegasan kembali kepada protokol kesehatan. Bukan hanya sebatas pada pedagang bermobil. Berikutnya jam 3:30 turun lagi. Memang seperti itu dah. Pagi memang arahkan ke sana memang sudah habis, kemudian jam 3, 1, 2 pasti akan kembali di sana. Nah kemarin pada saat hari libur, kasihan juga anggota, terus terang saja jujur saya ngomong bahwa
2 hari silahkan mengasuh, libur dulu. Oke. Jadi Nah, liburnya cuma 2 ternyata hari ya? di Imam Bonyol membludak. Oke. Nah, banyak laporan masyarakat, bahkan ke laporannya ke Kecamatan Buleleng ya, tembusannya kepada kami dan perhubungan, sehingga kami turun bersama-sama untuk menertibkan itu. Oke. Nah, Kasihan juga sebenarnya. anggotanya kasihan gitu Ya. Serba salah ya, Serba libur salah. pun nggak dapat di saat para pekerja kantoran semuanya kerja dari rumah, Satpol PP tetap harus turun ke jalan gitu ya Pak ya. Benar. Nah, situasi, tapi pahami Iya. situasi seperti ini kita harus lakoni semua dengan lapang dada. Iya. Ini seninya Iya. menghadapi sesuatu di masyarakat. Oke, jadi harus ekstra sabar kayaknya Satpol PP ini ya dalam bertugas ya. Benar, ekstra sabar. Hambatan-hambatan di lapangan memang banyak sekali kita temukan. Nah, cacian, makian, bahkan ada ieu nih beungan gajeh, iraga mayah koperasi ben mani dan sing idang. Itu juga ada. Iya. Tapi harus bagaimana? Iya, emang Dengerin tugasnya saja. ya. Dan jangan sampai terjadi bentrok fisik. Nah, ini kan Satpol PP menggandeng Dishub nih ya dalam hal penertiban ini sendiri. Mekanismenya bagaimana? Apakah setiap patroli Dishubnya juga ikut atau ada jadwal-jadwal tertentu nih? Terima kasih. Jadi kami mempunyai fungsi yang berbeda, namun dalam satu gerakan tim kami bersama-sama. Kalau kami setiap pagi, seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Satpol PP, bahwa kami juga mengatur kelancaran lalu lintas. Kami menempatkan personil di tempat-tempat strategis, di Ponorogo, di Tugu Singa, kemudian di Pasar Buleleng, kemudian di Sudirman. Kami tempatkan personil untuk mengatur kenyamanan berlalu lintas. Terkait dengan penertiban, tentunya karena ini intinya adalah masalah penertiban pedagang, yang paling utama adalah Satpol PP. Kami mendukung apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Satpol PP. Sepanjang dia melanggar tentang penggunaan badan jalan, itu tugas kami memberikan penyadaran kepada pedagang. Sehingga disadari bahwa pelanggaran yang dia lakukan untuk segera bergeser di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan. Kami ada peraturan Bupati yang menyatakan bahwa beberapa ruas jalan di Kabupaten Buleleng itu adalah tempat parkir tepi jalan umum. Ada 22 ruas. Kami sediakan itu untuk parkir, ya baik roda 2 maupun roda 4. Tetapi kalau dia melanggar menggunakan badan jalan, itu pelanggaran. Itu tugas kami melakukan pembinaan. Kemudian dia berjualan di badan jalan, tentunya mengganggu arus lalu lintas. Itulah yang perlu ditertibkan. Itulah kerja tim kami. Makanya tadi ada saran yang disampaikan oleh Pak Dumde, kami akan tidak lanjuti dengan menggandeng lagi PD Pasar dan Dinas Perdagangan. Sehingga klop nanti timnya betul-betul dengan pembinaan untuk masyarakat Buleleng itu lebih nyaman. Harus ada di kolaborasi situasi, ya. betul. Ya. Harus ada kolaborasi antara dinas-dinas terkait, nggak hanya dari Satpol PP dan Dishub aja. Oke, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement yang ingin Pak Sandiasa atau Pak Artawan sampaikan? Baik, makasih banyak. Seperti tadi saya sampaikan, sama kami terus terang dari Satpol PP berharap kepada saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas, utamanya pedagang bermobil, tolong ikuti aturan yang ada. Saya yakin kalau memang mengikuti aturan ataukah beraktivitas di tempat yang telah disediakan, yakin Bapak itu aman, tidak akan dikejar-kejar lagi. Kemudian kalau misalnya di tempat yang tidak semestinya harus lakukan, otomatis akan menjadi kejaran dari Satpol PP. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap sekali mudah-mudahan pasar Banyuasri bisa diselesaikan dengan cepat, apalagi terus terang aja saya lihat megah sekali, indah sekali saya lihat. Pedagang-pedagang bisa akomodir di sana, kemudian termasuk juga pedagang-pedagang bermobil mudah-mudahan juga bisa ditempatkan di tempat yang layak untuk melakukan aktivitas perdagangan. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Artawan. Pak Sandiasa. Terima kasih. Jadi kami menyadari dengan situasi COVID sulit seperti sekarang ini, bukan berarti masyarakat, utamanya pedagang bermobil, bisa melakukan kegiatan seenaknya.
Saran kami ikutilah ketentuan di mana tempat berjualan sehingga Bapak Ibu merasa nyaman dan tenang. Kami selaku petugas juga merasa tenang dalam melakukan tugas, tidak lagi mengejar Bapak Ibu sehingga semua berjalan dengan lancar dan aman. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Putu Artawan dan juga Pak Gede Sandiasa yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38. Semangat terus pokoknya dalam menjalankan tugasnya, semoga selalu sehat gitu ya. Dan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin saja kalian memang salah satu dari para pedagang bermobil ini, jangan disalahartikan apa yang dilakukan oleh para aparat yang sudah hadir ini ya, karena apapun yang mereka lakukan itu semata-mata demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sekali lagi tetap ikuti protokol kesehatan dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya. Tapi untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi kali ini bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Demikian obrolan pagi kali ini. Tias Paramita pamit undur diri, sampai jumpa.